Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai Paskah. Paskah itu dalam bahasa Inggris disebut dengan Passover, atau diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang disebut dengan Pesak. Jadi Paskah itu atau Pesak itu atau Passover artinya Tuhan akan melewati. Ya, ingat aja Paskah itu Passover dari kata pesak. Passover itu melewati. Ayat yang menunjukkan mengenai Paskah ini dapat dibaca dalam Keluaran 12 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Istilah Paskah ini muncul dari mulut Allah sendiri. Jadi segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, prinsip-prinsip sound doctrine, seharusnya kita pahami dalam hidup kita. Sound doctrine itu adalah pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan, dan itu membentuk satu instruksi yang jelas. Di dalam Alkitab ada banyak peristiwa-peristiwa, di dalam Alkitab ada banyak narasi-narasi, di dalam Alkitab ada banyak kejadian-kejadian. Dan kita harus memeriksa dengan seksama, ada bagian-bagian tertentu yang menjadi sound doctrine, ajaran-ajaran dari Tuhan sendiri, ajaran sehat. Nah, ini harus kita teliti dengan baik. Salah satu ajaran yang muncul di dalam Alkitab adalah berkaitan dengan Paskah. Nanti kita akan lihat dalam penelusuran kita terhadap firman Tuhan bahwa Paskah ini akan muncul di sepanjang Alkitab beserta dengan lambang-lambang dan simbol-simbolnya. Sekali lagi, Paskah itu pengajaran yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Pengertiannya ada di sini, Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sejarah Paskah berhubungan dengan perbudakan orang Israel di Mesir selama 400 tahun. Tulah terakhir, yaitu pembunuhan anak-anak sulung, baik anak dari binatang maupun dari manusia, menjadi sebuah tulah yang kelak akan mengubah selama-lamanya sejarah orang Israel. Jadi orang Israel itu adalah orang yang diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Mereka tidak pernah bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak pernah bisa mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, maka Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Dan keluarnya orang Israel dari Mesir ditandai dengan Paskah tadi, yaitu tulah anak sulung mati, kemudian keluar mereka dari tanah Mesir. Tulah anak sulung mati ini adalah
tulah yang terbesar, tulah yang terakhir yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir sebelum umat pilihannya keluar dari sana. Ketika tulah anak sulung mati akan diberlakukan Tuhan di tanah Mesir, maka Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk menyembelih anak domba Allah. Saudara, anak domba Allah yang harus disembelih itu, kemudian tandanya adalah Tuhan katakan darahnya itu harus ditampung. Jadi di malam ketika orang Israel atau hari di mana sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir, semua orang Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba. Dan bagian terpentingnya adalah darahnya itu harus dikumpulkan. Jadi tradisi Paskah kemudian berkembang adalah tradisi penyembelihan anak domba. Mulai dari jam 3 petang sampai kepada jam 6 petang. Orang Israel punya waktu untuk menyembelih, mengumpulkan darahnya, lalu mengoles darahnya ke tiang-tiang pintu rumah mereka. Mengapa? Karena darah itu adalah tanda. Setiap orang yang memiliki tanda darah, maka dia akan diluputkan Tuhan dari tulah kematian. Jadi darah ini adalah semacam token atau alat untuk melayani sebuah tujuan tertentu. Sebagai contoh, token itu sama seperti sebuah voucher. Anda yang menggunakan listrik dengan token itu, Anda harus memasukkan kode-kode tertentu untuk mengisi listrik. Jadi tanpa kode itu, Anda tidak bisa mempunyai listrik di rumah Anda bagi mereka yang menggunakan listrik dengan token. Atau kalau Anda mengisi pulsa, Anda harus memasukkan nomor PIN tertentu sehingga telepon Anda bisa terisi pulsa. Dan tanpa pulsa, telepon Anda tidak bisa berfungsi untuk melakukan panggilan ataupun juga menerima panggilan. Ini artinya token. Jadi darah ini menjadi token utama, menjadi alat utama. Apabila Allah melihat darah di rumah orang Yahudi, maka rumah orang Yahudi itu akan diluputkan. Begitu. Tanda ini adalah tanda yang khusus. Tujuannya melindungi orang-orang Israel pada saat Tuhan hendak melakukan tulah terakhir kepada orang Mesir. Nah, saudara, kalau Tuhan perintahkan seperti itu, orang Israel tidak boleh ignorance, tidak boleh membantah, tidak boleh masa bodoh, tidak boleh mereka katakan saya tidak tahu perintah Tuhan ini. Tidak boleh mengabaikan. Mengapa? Karena ini adalah cara satu-satunya Allah untuk bekerja. Jadi Allah itu mempunyai cara-cara tertentu. Dan itu yang saya sebut dengan sound doctrine. Cara itu harus dilakukan. Kalau cara itu tidak dilakukan, maka benefitnya atau manfaatnya tidak terjadi. Artinya orang Israel diselamatkan Tuhan bukan karena mereka orang Israel. Orang Israel diluputkan Tuhan bukan karena mereka disebut dengan keturunan dari Abraham. Bukan. Tapi mereka diselamatkan Tuhan karena mereka taat kepada sound doktrinnya Tuhan.
Tuhan katakan prinsipnya adalah sembelih anak domba, lalu darahnya dipakai sebagai simbol. Artinya orang Israel yang mengabaikan perintah ini pada saat itu, ketika rumah mereka tidak mempunyai tanda darah, meskipun engkau lahir sebagai keturunan Israel, meskipun engkau adalah bangsa Israel, tapi engkau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan tadi, maka pasti hari itu anak sulung mereka, entah domba ataupun manusia, akan dipukul mati oleh malaikat maut. Sebaliknya saya mau katakan, apabila hari itu ada orang Mesir yang mendengar tentang firman Tuhan ini, dan mereka melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk menyembelih anak domba dan mengoleskan darahnya di tiang pintu mereka, maka mereka akan diluputkan Tuhan. Jadi konteksnya adalah Allah bekerja berdasarkan sound doktrinnya. Amin, saudara. Perintah Allah harus dipahami dengan jelas dan harus dilakukan dengan tepat. Jadi, kalau kita mendengar firman Allah itu harus kita pahami dengan jelas dan kita lakukan dengan jelas. Maka benefitnya akan terjadi di dalam hidup kita. Darah menjadi kunci penyelamatan Allah dalam peristiwa Pesak melewati itu. Ini bukan peristiwa bahwa Allah menetapkan Israel sebagai anaknya yang sulung atau pilihannya, sehingga mereka katakan, oh, saya adalah orang pilihan, maka otomatis saya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak. Tetapi konsep penyelamatan Tuhan nyatakan melalui prinsip-prinsip sound doktrin yang jelas. Ada anak domba yang harus dikorbankan. Kemudian ada darah. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Passover. Penyelamatan Allah itu dari awal selalu memakai lambang-lambang, yaitu korban anak domba. Jadi saudara, ini sesuatu yang serius sekali. Makanya waktu Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan ini adalah jalan yang final dan absolut. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa orang mengenal kebenaran selain melalui Yesus. Karena Alkitab katakan Yesus adalah satu-satunya anak domba Allah. Dan darah Yesus yang dipakai sebagai simbol penyelamatan adalah sebuah cara untuk membawa kita melewati murka Allah di dalam hidup ini. Jadi siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun latar belakang Anda, konsepnya tetap sama. Yaitu konsep penyelamatan harus melewati domba korban dan darah anak domba Allah itu sendiri. Jadi melihat ini gampang sekali, saudara. Ini adalah sebuah type dan antitype. Perjanjian lama menjelaskan simbol-simbol tertentu dan digenapi
di dalam perjanjian baru. Maka Alkitab itu adalah kebenaran Allah yang harmonis antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah tidak pernah memberikan kepada kita kebenaran yang baru. Kebenarannya itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang harus berubah adalah diri kita. Kebenaran Allah apa yang mengubah kita? Kalau engkau tidak pernah mengenal kebenaran Allah dan tidak pernah diubahkan oleh kebenaran itu, maka engkau bukanlah murid Tuhan. Mulutmu bisa berbusa-busa mengatakan engkau orang Kristen. Mulutmu bisa berbusa-busa mengatakan amin. Mulutmu bisa berbusa-busa mengatakan Maranatha blessing. Tapi kalau kebenaran Allah tidak mengubah hidupmu, engkau bukanlah murid Tuhan. Kebenaran Allah itu harus diperiksa dan diteliti, dimengerti, lalu dilakukan dalam hidup kita. Konsep darah itu dan anak domba itu penting sekali. Dikatakan oleh Alkitab, apabila Tuhan melihat darah itu, maka aku akan pass over. Begitu. Dilewati. Jadi sejarah yang terjadi di masa lalu menjelaskan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang akan terjadi. Sebelum Tuhan menimpakan penghukumannya. Dia adalah Allah yang kasih, tapi juga dia adalah Allah yang menghukum. Maka dia memperingatkan, dia memberitakan firman-Nya, dia menyampaikan sound doktrinnya melalui hamba-hambanya. Firman Tuhan sudah tertulis dengan lengkap di dalam Alkitab. Maukah Anda menjadi saluran untuk memberitakan firman itu? Tuhan Maha Kasih sampai detik-detik terakhir, dia akan memperingatkan orang dengan firman-Nya, supaya mereka mengikuti sound doktrinnya, melewati jalan sound doktrin itu. Tidak ada jalan lain. Jalan penyelamatan Allah hanya melalui anak domba korban. Orang Israel diselamatkan oleh type-nya, yaitu darah anak domba. Maka di masa kini, semua orang bisa diselamatkan melalui anti-type-nya, yaitu darah Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan satu-satunya tujuan Allah datang ke dunia ini, melakukan inkarnasi Allah, berubah menjadi manusia, mengambil tubuh manusia, adalah dalam rangka menyelamatkan manusia. Kebenaran ini adalah kebenaran yang final dan absolut dan tidak pernah berubah. Hanya di dalam Yesus engkau mendapat keselamatan. Hanya melalui darah Yesus orang akan mengalami Passover itu. Saudara, tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya dan pusat keselamatan, pusat pembicaraan sepanjang sejarah adalah Yesus. Kebenaran Alkitab bicara mengenai Yesus dan diri Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Sound doktrin adalah bicara mengenai Yesus. Yesus dan Yesus saja. Solus Kristus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.